Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Perkenalkan, aku Ivane Sucifratiwi dengan NIM 1002 1282 227051 dari kelas Gizi A semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Sanjaya MSI. Pancasila sebagai paradigma memiliki arti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional yang telah ditetapkan dan disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pengimplementasian Pancasila terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu kesinambungan dengan Pancasila. Maka dari itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pun harus jalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan kata lain, kita tetap menjadikan Pancasila sebagai panutan untuk melaksanakan segala aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah dengan selalu menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun kaki kita berpijak. De Lianggi memberikan pengertian, ilmu adalah serangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini di dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Berikutnya, beliau juga menyebutkan bahwa pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok, yaitu empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Perkembangan iptek itu sangat banyak di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang kesehatan. Contohnya yaitu teknologi cloning yang merupakan suatu cara manusia untuk mengusahakan agar dapat menciptakan duplikat suatu makhluk hidup tanpa melalui proses perkawinan. Jika hal ini diterapkan kepada manusia, maka tentunya dapat merusak harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sejatinya, ruh, raga, jiwa, dan seluruh yang ada pada komponen tubuh manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika dilihat dari sisi agamanya, maka dapat disimpulkan bahwa manusia sedang berusaha untuk menyaingi Tuhan. Di Indonesia, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada aborsi. Aborsi adalah praktik menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Alasannya beraneka ragam, seperti hamil di luar nikah, hamil akibat pemerkosaan, demi keselamatan ibu, dan karena berbagai hal lainnya. Di dunia medis, hal ini boleh dilakukan dengan alasan yang logis, misalnya bayi yang mengancam keselamatan ibu atau dengan melalui prosedur yang lainnya. Namun pada dasarnya ini sudah melanggar hak asasi manusia dan hak anak untuk hidup. Tentunya perkembangan teknologi berupa abortus ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila jika tidak diterapkan pada tempatnya. Contohnya saja banyak yang menyalahgunakan teknologi abortus ini. Selanjutnya ada junk food. Junk food merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi. Junk food dianggap memiliki nilai gizi yang sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada gizinya. Junk food merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan makanan dengan kandungan kalori, lemak, gula, serta garam yang tinggi. Namun, kandungan vitamin dan serat pada junk food bisa dibilang tidak ada. Mengonsumsi junk food bukanlah budaya Indonesia, karena junk food merupakan makanan yang berasal dari budaya barat. Di era yang serba canggih ini, budaya asing dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Mengonsumsi junk food sudah menjadi budaya bagi generasi muda di Indonesia. Maka karena itu, tak jarang kita temui banyak generasi muda yang mengalami obesitas. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu gizi juga mempengaruhi generasi yang ada di masa yang akan datang. Banyaknya bahan-bahan makanan yang sudah digantikan dengan bahan kimia tentunya tidak berdampak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, tugas kita lah sebagai seorang ahli gizi untuk menciptakan inovasi baru di masa yang akan datang. Dari beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perkembangan ilmu pengetahuan harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kenapa? Karena berkembangnya ilmu pengetahuan nantinya akan menjadi kacau dan tidak tentu arah, sehingga membahayakan bagi kondisi bangsa Indonesia.
That's all from me. Thank you.